Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan bahas TPS UTBK bagian penalaran kuantitatif. Nah, di sini ada 10 soal ya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari number one. Kita baca dulu soalnya ya. Buku yang harus diberikan kepada Tita. Fokus ke Tita nih. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia satu buah buku untuk setiap jenis buku. Jadi hanya satu ya untuk setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita kan menyukai buku kamus dan buku agama. Kemudian Sinta menyukai buku sains, kamus, juga agama. Nah, ada yang sama ya, 2. Dan sastra, ternyata ada 3 ya. Sedangkan Reni menyukai buku agama saja. Kila menyukai buku agama dan buku sastra. Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Buku yang harus diberikan kepada Tita. Nah, berarti apa dong? Kita lihat yang samanya nih. Di sini Tita, ini ada kamus agama ya. Sinta kamus agama. Reni agama. Nah, ini kayaknya kuncinya nih. Ini agama. Ini agama juga. Kila ada nggak agama? Ada Kila agama. Putri ada agama? Agama. Nah, berarti otomatis buku yang harus diberikan kepada Tita itu adalah buku agama. Paham nggak? Jadi yang ada semua kan? Karena kan ini satu buah buku. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 nih. Kering lembab. Terus sama dengan apa nih? Nah, coba lihat. Kayaknya kering lembab itu kan lawan ya. Nah, berarti kalau lawan itu bisa siang malam bisa ya. Ini enggak. Panas basah enggak. Nah, ini nih lihat. Tapi lihat ini. Kering lembab. Biasanya kan kalau lawan itu kering basah ya. Kalau kering basah ya bisa aja sih siang malam. Tapi ini kering lembab. Kayaknya A deh. Gelap remang-remang. Coba misal tingkatannya kan. Kalau misalnya kering. Kering lembab. Basah kan. Tingkatannya. Berarti kalau gelap nih bisa nih. Gelap. Remang-remang. Kemudian terang ya. Nah, nanti kayaknya ini gelap remang-remang jawabannya. Ini kan urutannya gitu. Jadi kalau kering basah bisa aja siang malam karena kan bertolak belakang. Ini mah ada di tengah-tengah, masih di tengah-tengah. Jadi gelap remang-remang. Bisa juga proses ya. Misalnya menuju kering itu harus lembab dulu gitu. Jadi menuju gelap juga harus remang-remang dulu. Proses menuju gelap itu remang-remang. Proses menuju kering itu lembab. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Number 3. Nah, ini matematikanya ya. Ini udah kejawab. Jawabannya D. Kenapa? Jadi ini kan ada 2 persamaannya, tapi gak usah dieliminasi, gak usah apalah. Di sini ditanya 2P min 4Q. Gimana caranya menjadi 2P? Menjadi min 4Q. Ya udah, berarti persamaan ini kita kali 2. Ya enggak? Coba. Kali 2 jadi 2P min 4Q. Sama dengan 2 kali 5, 10. Sama enggak dengan soal? Sama ya. Jadi jawabannya adalah D. Mudah bukan? Mudah dong. Nomor 4.
Nah, nomor 4 ini gambar ya. Coba kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini pendek ya, terus di tengah. Terus yang keduanya, nambah panjang kan, naik gitu kan. Dan yang gambar ininya pindah satu langkah, kemudian nambah satu. Nah, otomatis yang ini juga, ini kan tadinya gini. Berarti yang hitam ini harus lebih tinggi lagi kan, satu misalnya lebih tinggi. Kemudian ini pindah ke sini, terus nambah satu. Coba yang mana kira-kira? Ini benar, tapi ininya nggak di tengah ya. Harusnya kan di tengah, satu tingkat doang. Ini juga pindahnya ke sini doang. Berarti ini pindahnya ke sini, tengah-tengah ini. Berarti yang ini nih. Ini tetap berarti D gitu. Ya enggak? Ya dong. Coba ini kan nambah panjang, kemudian ini maju satu, nambah satu. Sama kayak ini. Berarti jawabannya D. Paham ya? Oke, nomor 5. Lihat nomor 5 juga nih. Nah, kita lihatnya yang bawah dulu. Karena kan yang bawah udah lengkap. Lihat nih yang bawah itu kan, ini tanda panah berubah jadi gini. Apa sih perubahannya? Oh, ternyata ketika ini diputar ya 90 derajat kan, diputar ke sini nih. Putar ke sini, ini putar. Terus ininya jadi hilang, yang ininya nih. Diputar jadi hilang satu gitu. Berarti ini juga diputar. Putar berarti searah jarum jam. Nanti hilang satu. Yang mana nih? Putar searah jarum jam. Ini enggak searah jarum jam, salah. Ini enggak muter. Nah, ini muter nih. Yang ini salah putarnya, yang ini benar. Nah, berarti antara C dan D. Katanya ini hilang satu. Berarti yang hilang satu yang mana? Ini hilangnya cuma ini doang ya. Nah, berarti ini hilang satunya yang ininya nih. Yang ininya hilang. Ini juga hilang satu. Berarti jawabannya E. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini mates ya. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 3,0, dan 0,3, maka nilai f8 adalah, coba kita kerjain. Berarti kalau fungsi kuadrat itu gimana sih? Kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Ya enggak? Ya dong. Nah, berarti kalau f, misal yang titik ini nih, titik ini dulu. Berarti x-nya 1 ya, y-nya 0. Berarti 0 sama dengan A dikali X-nya itu 1 kuadrat ditambah B 1 tambah C. Berarti ini 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini yang pertama ya. Yang kedua nih ada lagi 3,0. Langsung saja deh. 3,0 berarti 0 sama dengan 3 kuadrat kan 9 ya. Berarti 9A ditambah 3 kali B ditambah C. Itu kan? Nah, kemudian yang 0,3. Berarti 3-nya yang Y-nya ya. 3 sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0. Atau B kali 0. 0 ya. Ditambah C. Berarti C. C sama dengan 3. Substitusi ke sini. Substitusi juga ke sini. Dapat nih. Nah, ini kan jadinya A ditambah B ya. Karena kan 3-nya itu, C-nya itu 3 ya. Berarti di sini 3-nya pindah ke sini. Berarti A ditambah B sama dengan negatif 3 ya. Begitupun yang ini negatif, ini 3 pindah sini jadi negatif 3 juga. Negatif 3. Ininya 9A ditambah 3B. Coba yang atasnya kita kali 3 biar jadi ininya hilang B-nya kan. Jadi 3A ditambah 3B sama dengan negatif 9. Coba kita kurangi. Cret. 9 kurang 3 6A. 9 negatif 3 dikurangi negatif 9.
Berarti kan negatif 3 dikurangi negatif 9. Negatif 3 tambah 9 berapa nih? 6 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Ketika A-nya sama dengan 1, substitusi ke sini nih. Berarti 1 ditambah B sama dengan negatif 3. Jadi B sama dengan, ini satunya pindah jadi negatif, jadi negatif 4. Ya enggak? Ya dong. Balik lagi ke persamaan awal, maka fx sama dengan A. A-nya berapa? 1. X kuadrat dikurangi B-nya 4, negatif 4 ya. 4x ditambah C, C-nya 3. Nah, ketika ditanya F8, ya udah 8 kuadrat dikurangi 4 kali 8 ditambah 3. 8 kuadrat 64 dikurangi 32 ditambah 3. Berapa nih? 64 dikurangi 32 ya 32 ya. Ya enggak? 32 ditambah 3 berapa? 35. Itu jawabannya adalah E. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, ini nih. Wow, pangkat 5. Gak apa-apa. Identitas ditambah A di pangkat 5. A-nya ini. Identitas itu apa? Identitas itu kan 1, 1, 0, 0. Coba kita tambahkan. A-nya 1, 0, 2, 1. Berarti jumlahnya berapa nih? 2, 0, 2, 2. Iya enggak? Pangkat 5. Nah, kita pangkatin nih. Tapi lihat dulu nih teman-teman. Kalau pangkatnya ganjil, misalnya A pangkat 3 ya, matriks nih. Kan kita punya bisa nih A kuadrat dikali A lagi. Nah, kalau matriks ini berarti kayak gini nantinya. A dikali A pangkat 2. Jadi yang pangkatnya itu di akhir gitu kan. Nah, berarti kan ini pangkat 5. Otomatis kita punya A pangkat 2 dikali A pangkat 2 kan. Nah, nanti dikali A. Ya kan, jadi pangkat 5 gitu. Kita cari ini dulu. Sama kita cari ini, baru dikali yang A. Nanti hanya di awal. Coba nih. 2, 0, 2, 2. Kita pangkatkan 2. Atau kita langsung kalikan ya. Coba ini berapa nih? Pakai warna hitam. Baris kali kolom ya. Iya dong. Berarti di sini itu 2 kali 2 4 ya. Ditambah 2 kali 0 0. Kemudian di sini 0. 0 dikali 0. 0 tambah 0 0. Kemudian yang ini baris 2 sama kolom 1 itu 4 kali tambah 4 8. Kemudian di sananya berarti 4. Pasti sama ini sama ini. Dapat nih 1. Berarti ini kita pangkatkan lagi. Ini kan pangkat 2 ya. Kita kalikan lagi nih. 4 8 4 0. Coba berapa? Ya udah, sama aja. Baris ini kali kolom ini. Berarti 16 16 dong. 4 kali 4 16. Nah, gitu. Kemudian ini dengan kolom ini berarti 0 ya. 0. Kemudian ini dengan kolom 1 8 kali 4 berapa tuh? 32. 32 tambah 32 64. Nah, ini pasti sama 16. Coba buktikan. 0 8 kali 0 0 4 kali 4 16. Dapat nih ini. A kuadrat kali A kuadrat ini. Sisanya dikali A. Nah, A-nya di awal ya. Ingat, awas. Jangan salah. A-nya kan tadi apa? 1 0 ya. 2 1 ya enggak? Ya dong. Atau A-nya berarti yang ini dong. Kita sekarang udah berubah jadi ini A-nya ya. Berarti 2 2 2 2 2. Kemudian 16 64
0, 16. Coba kita kalikan. Sama kayak tadi. Ini dikali dengan ini. 32 ya. 32 ini pasti 0. Kemudian ini pasti 32 sih. Coba yang ini ya. Ini dikali ini. Berarti kan ini 32. 32 ditambah dengan 2 kali 64 berapa? 2 kali 64. 64 kali 2 berarti 128 ya. 128. Coba ini 0, 5, 6 ya. 6, 1. Berarti 160. Jawabannya adalah A. Paham ya? Baik, lanjut nomor 8. Diketahui fungsi f bersifat f negatif x sama dengan negatif fx. Ingat-ingat nih, sifatnya kayak gini. Untuk setiap bilangan x adalah real. Jika f3 sama dengan negatif 5 dan f negatif 5 sama dengan 1, maka f dari f negatif 3 adalah, nah kita coba dulu nih dari kan f negatif 3 nah berapa? Kita cari dulu ini f negatif 3. F negatif 3. Nih, kalau ininya f negatif x, maka akan negatif fx. Berarti kalau ini kan ternyata f3 adalah negatif 5. Ya, kalau negatif 3, ya negatifnya, negatif 5-nya kita negatifin lagi ya. Jadi positif. Di f negatif 3, 5. Berarti sama aja. F negatif 3-nya 5 ya. F5. F5 berapa? Ininya nih, ada nih satu lagi. F negatif 5 itu adalah 1. Jadi kalau mau F negatif 5, berarti kan harus tadinya 1 nih. Kalau negatif apa sifatnya? Jadi negatif fx. Tadinya ini jadi negatif 1. Gitu. Paham nggak? Ada nggak? Negatif 1. Ada, C. Paham ya? Ini dibolak-balik aja sih. Coba diulang-ulang video ini. Nanti bisa. Lanjut. Nomor 9. Nah ini nih. Pertidaksamaan ya. Kita tulis dulu. 2 per x min 1 kurang dari 3 per x plus 3. Ini teman-teman jangan dikali silang ya. Kalau ada x-nya di bawah itu jangan dikali silang. Kita pindah ruas aja. Berarti kan 2 per x min 1 dikurangi 3 per x plus 2 kurang dari 0. Kemudian setelah ini kita samakan penyebutnya. Samakannya jangan apa ya, disamakan gimana gitu. Kita kalikan saja. X min 1, X plus 2, kali silang. 2 kali X plus 2, kemudian dikurangi 3, X min 1, kurang dari 0. Coba ini kita kalikan, berarti 2X plus 4, min 3X plus 3 per, tulis dulu gak apa-apa, X min 1, X plus 2, kurang dari 0. Oh, itu X plus 2 apa X plus 3 nih? 3 ya. Ini 3, berarti ini juga 3 ya. Berarti 2X ditambah 6 ya. Ini nggak ngaruh yang ini. Berarti kan ini negatif X plus 9 per X min 1 X plus 3 kurang dari 0. Nah, tapi biasanya kalau bentuknya pertidaksamaan ini jangan negatif ya. Hati-hati nih, ini jangan negatif. Jadi kita kali negatif 1 nih. Berarti kita kali yang atas aja gak apa-apa. Berarti kan di sini aja deh. Berarti jawabannya adalah X min 9 per X min 1 X plus 3. Nah, karena dikali negatif berarti harus berubah tanda dong. Lebih dari 0.
Paham ya sampai sini. Nah, ini langkah terakhir. Kita buat pembuat nolnya. Untuk yang ini adalah X-nya 9 ya. Untuk yang ini X-nya sama dengan 1. Yang ini X-nya sama dengan negatif 3. Ya enggak? Nah, gimana nih? Kita buat garis bilangan. Berarti di sini negatif 3. Di sini 1. Panjangin lagi. Kemiringnya. Gak apa deh. Ini 9 ya. Nah, kita cek dulu titiknya. Biasanya yang enak 0 sih. Kita 0 nih. Di sini kan 0 ya. Masukin 0. 0 negatif 9 negatif. 0 negatif 1 negatif. Negatif kali positif ya. Negatif. Negatif kali negatif bagi negatif positif. Berarti ini positif. Kemudian kita sebenarnya ini pasti negatif, ini positif. Pasti gitu sih. Tapi coba kita cek dulu misalnya di sini 2 ya. 2 nih. 2 ini negatif. Ini 2 dikurang 1 kan positif. Positif kali positif. Positif kali negatif. Bagi negatif ya negatif ya. Bener kan negatif. Nah berarti udah kesimpulannya. Negatif positif negatif positif gitu. Nah ini bentuknya apa? Lebih dari ya. Jangan lihat yang ini. Karena kan kita udah ngerubah. Nah lebih dari itu berarti yang positif. Ini sama ini. Jadi negatif 3 kurang dari X kurang dari 1. Jadi X kurang dari 1 dan X lebih dari min 3. Atau ini kan lebih dari 9-nya. X lebih dari 9. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang D. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke lanjut. Number 11. Nah, pada suatu turnamen 13 pecatur bertanding satu sama lain selama 2 kali ya, 2 kali. Banyaknya pertandingan berapa? Nah, ini berarti kita menggunakan kombinasi ya. Kombinasi. Coba kita kombinasi nih. Berarti 13 kombinasi 2. Nah, artinya kan bisa sih nih cara cepatnya. Berarti kalau ini ada 2, tinggal 13 12, 2 doang. Tapi ada pernya, per 2-nya. Nah, coret-coret 6, 6 kali 13 itu adalah 78. Nah, ini udah beres cara cepatnya. Tapi kalau cara biasa coba deh. 13 kombinasi 2. Jadi kan 13 faktorial per 2 faktorial. 13 kurang 2, 11 faktorial. Maka 13, 12, 11 faktorial per 2 kali 11 faktorial. Ini coret sama aja kan. Coret juga 6, 78. Oke lanjut. Jawabannya adalah E. Nah udah ya beres. Gak ada lagi soalnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk UTBK 2020. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.